Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah di jurusan saya, yaitu jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana konfigurasi DHCP pool atau memberikan alamat IP dari router atau dari switch masuk ke PC itu secara dinamis atau secara otomatis. Jadi tidak serta-merta atau tidak perlu lagi untuk memberikan satu persatu daripada alamat IP-nya. Dan juga bagaimana kita konfigurasi daripada router satu ke router lain sehingga bisa menghubungkan dari berbagai jaringan atau berbagai PC dengan berbeda-beda tempat atau berbeda router bisa terhubung ke router-router yang lain. Nah, oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas atau mempraktekkan atau live daripada merkonfigurasikan daripada router-router yang telah disediakan di rangkaian ini. Baik, untuk langkah awal sebelum kita melakukan konfigurasi, penting untuk bagaimana memahami daripada karakteristik sebuah rangkaian. Karena kita melihat di sini ada beberapa router yang saling terhubung, satu 2 3 4 5 dan 6, dan di semuanya memiliki kabel yang berbeda-beda. Di sini ada kabel statis, kemudian kita menggunakan kabel straight, dan ada juga switch di sini. Oke, oke, oke. Untuk mengefisienkan waktu, ayo, let's kita konfigurasi. Untuk langkah awal, kita pertama tentukan dulu yang mana menjadi router pertama. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil ini sebagai router pertama kita. Nah, biasa kita akan masuk terlebih dahulu. Mohon maaf, kita akan masuk di sini. Hmm, hmm, oke. Oke, kita akan masuk ke router pertama. Kita akan menentukan router pertama dan saya akan mengambil yang router ini sebagai router utama kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita posisikan dulu agar bisa terlihat dengan baik semuanya. Dan kita akan masuk ke dalam jaringan global, lalu config T terminal, masuk ke konfigurasi terminal tentunya. Nah, setelah itu baru kita seperti biasa mengubah namanya dulu menjadi router 0 garis nama kita. Nah, setelah itu kita akan masuk di sini, kita perhatikan ada SE2/0 dan SE3/0. Nah, untuk langkah awal, kita akan melakukan konfigurasi di SE2/0 dulu. Masukkan interface SE2/0, lalu enter. Setelah itu, kita berikan alamat IP address ya, teman-teman. Dan IP address yang ada di sini, yaitu kita pakai yang ini. Di sini, kita berikan sedikit. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini 192.168.4.1. Kemudian kita masukkan 255.255.255.252. Karena menggunakan prefix 30, maka ujungnya adalah 252. Nah, kemudian setelah kita masukkan alamatnya, kita no show aja, kemudian exit. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan lagi interface SE3/0 ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan IP address-nya seperti biasa 192.168.5.1, kemudian kita masukkan 255, maaf, 5.1, kemudian 255.255.255.252 dengan menggunakan prefix YAP 30. Kemudian no show and exit.
Kita menggunakan exit sini. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kita menggunakan masukkan lagi, kita setelah masukkan SE2/0, kemudian SE3/0 juga udah, berarti kita akan melakukan router. Hmm, yap, kita akan masukkan router. Kita masukkan router RIP atau masuk ke konfigurasi router. Kemudian setelah itu masuk, kita menggunakan version 2, lalu masukkan thingsnya yaitu 192.168.4.0 dan 192.168.5 apps. Nah, kita untuk cara mudahnya kita tinggal arah panah atas aja. Nah, tinggal ganti 4-nya menjadi 5 dan enter. Kemudian exit. Lalu kita melihat to show IP route enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian setelah yang ini selesai, kita menyelesaikan lagi jalur yang ini. Nah, tadi kita masuk ke global, enable, and config T, lalu hostname, and R1 garis host hub. Oke, dan kita analisa lagi router satunya. Di sini ada SE2/0, kemudian SE3/0, dan gig 6/0. Jadi, untuk eh, case seperti ini, yang awal kita lakukan adalah bagaimana memberikan eh, perlakuan dinamis untuk memberikan IP address di PC-PC yang ini. Nah, untuk langkah itu, kita menggunakan IP DHCP full, dan untuk DHCP full, tak lupa kita masukkan nama daripada router yang kita berada di situ. Itu router satu mushab. Nah, setelah masuk, kita masukkan net IP address-nya. Itu kita masukkan di sini nettings, and kita lihat di sini ada 192.168.3 titik titik nol, kemudian masukkan 255.255.255.0 karena dia menggunakan 24. Nah, setelah masuk, kemudian kita def, lalu tab untuk default router. Default routernya yaitu 192.168.3.1 ya teman-teman, atau default gateway-nya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan yang demikian, lalu kita tinggal enter aja, lalu masuk ke DNS, dan tab, server yang kita ambilin dari Google, 8.8.8.8 sebanyak 4 kali, lalu exit, dan setelah itu semua kita lalui, barulah kita masukkan ke integer SE. Di sini kita masukkan ke interface SE2/0 dulu. Ya, itu yang kita utamakan 2/0. Kemudian, oops, sorry, di sini kurang SE. Nah, setelah itu, barulah kita masuk ke IP address-nya, yaitu 192.168.4. Nah, di sini jangan salah masukkan ya, karena tadi satunya kita sudah masukkan di router pertama. Maka di router ini kita menggunakan 2. Kemudian 255.255.255.252. Oke. Kemudian no show and exit. Nah, kalau udah, kita masuk lagi ke integer interface SE3/0. Kemudian, seperti biasa, berikan alamat IP address 192.168, mohon maaf, 168, titik, ini, fokus kita di sini ini. Nah, 198, titik 2,
titik satu. Kemudian 255.255.255.252 karena menggunakan prefix 30. Kemudian ada show and exit. Nah, terakhir yaitu kita masukkan interface gig ups, interface gig 6/0, 6/0. Lalu setelah itu kita masukkan IP address. IP address-nya kita fokus ke sini. Oke, guys, yaitu 192.168.3.1. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah kita enter, kita no show, oops, no show, and exit. Nah, seperti itu. Setelah konfigurasi-konfigurasi tadi kita lakukan, sekarang kita masuk ke konfigurasi router. Oke, yaitu kita tinggal pilih di sini eh, yaitu IP route atau router router read. Nah, kita masuk ke konfigurasi router. Nah, setelah itu kita masukkan version 2. Version 2. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke nettingsnya. Yang pertama ada 192.168.168 titik 3. 3 itu yang ini ya, ini gig 6. Titik 3 titik 0. Nah, kemudian kita ambil yang di bawah. Kita cukup arah panah atas saja untuk memudahkan. Lalu ambil 2. Lalu satu kali lagi arah panah atas, lalu menggantinya menjadi 4. Nah, kalau udah semua masuk, kita tinggal exit aja. Lalu untuk membuktikannya, kita masuk ke do show IP route dan enter. Oke, udah selesai di bagian router satunya. Oke, kita melangkah ke router kedua yang ada di sini. Nah, di router ini kita masuk seperti biasa, enable and konfigurasi T dan memberi penamaan seperti biasa snap R2 garis mushab. Nah, setelah itu kita seperti biasa menganalisa daripada struktur router ini, di mana ada SE3/0, 2/0, dan gig 6/0. Teman-teman, nah, untuk kasus seperti ini, karena dia tidak terhubung langsung dengan eh, PC, maka kita langsung saja memasukkannya dengan IP atau interface. Kita mengambil yang terlebih dahulu yaitu interface 3/0 ya teman-teman. Interface SE3/0. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5 dan titik 2. Kenapa 2? Karena titik satunya sudah diambil di router 0 tadi. Kemudian 255.255.255.252 karena prefix 30. Kemudian no show and exit. Nah, kemudian kita melangkah ke interface SE2/0 yang berada di sini untuk menghubungkan garis yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita enter aja lalu IP address. Nah, IP address-nya 192.168.7.1, kemudian 255.255.255.252. Sekarang menggunakan prefix 30. Lagi-lagi seperti itu. Setelah itu, setelah memasukkan IP address, kemudian no show, and exit. Nah, dari salah satu yaitu interface gig 6/0. Nah, seperti biasa, masukkan IP address 192.168.9.1 ya teman-teman. Kemudian 255 titik, ups, 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 kesalahan. 255.255.255.2, ups,
karena dia menggunakan 30, maka kita pakai 252. Oke, teman-teman. eh Kemudian show and enter, lalu exit. Nah, setelah selesai daripada interface Geek 6/0, kemudian kita masuk ke router RIP seperti biasa. Kemudian kita masuk ke version 2. Nah, setelah masuk ke version 2, kita baru masukkan nettingsnya. Seperti biasa, 192.168 titik 7, titik 5 dahulu, yang bagian atas, titik 0. Kemudian enter. Kemudian arah panah saja, biar nggak ribet. 7, arah atas lagi. Kemudian 9, and exit. Nah, setelah exit, baru deh kita bisa melihat the show IP routernya. Ups, ada tulisan typo. Nah, udah berhasil daripada router kedua ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke router ketiga. Seperti biasa, kita enable dulu. Bisa teman-teman langsung ketik N saja. Kemudian conf T atau konfigurasi terminal. Kemudian setelah itu barulah kita berikan penamaan seperti biasa. R3 garis terus. Nah, setelah itu kita analisa lagi. Ada SE3/0, gig 6/0, dan yang menjadi perhatian kita bahwa dia langsung berhubungan dengan PC2. Oleh karena itu, kita akan memberikan DHCP pool terlebih dahulu. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti biasa, setelah penamaan, kita langsung masuk saja di IP DHCP pool, lalu tidak lupa memberikan nama kita, R3, sub atau nama routernya. Lalu setelah itu, setelah kita masuk daripada DHCP pool, baru kita masuk ke net. Nah, net ini, net ini, kita ambil di sini 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 karena menggunakan prefix 24. Kemudian setelah itu kita menuliskan def lalu tab untuk memanggil keyword default router. Setelah itu kita masukkan 192.168.1.1 untuk penamaan default gateway-nya. Kemudian enter lagi dan masuk di DNS, tab DNS server, kita ambil dari Google seperti biasa 8.1.8.1, 8.1, 8.1, 8, dan enter. Setelah itu baru deh kita keluar exit. Nah, setelah selesai, saya sudah bisa pastikan bahwa PC2 tersebut sudah bisa diberikan IP secara dinamis atau secara otomatis. Nah, setelah kita melakukan DHCP pool, barulah kita menengok ke SE3/0 dan gig 6/0. Dan yang pertama adalah kita masuk ke interface SE3/0. Nah, kemudian setelah masuk ke interface SE3/0, kemudian kita masukkan IP address 192.168.2.2 tentunya karena titik satunya sudah diambil di router awal tadi, itu router 1 ya. Kemudian 255.255.255.252 seperti biasa karena menggunakan prefix 30. Kemudian no show
and exit. Setelah itu kita masuk lagi ke interface gig 6/0, 6/0, lalu masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian spasi 255.255.255, eh, 255.255.0. Kenapa 0? Karena dia menggunakan prefix 24, kemudian show and exit. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke router RIP-nya. Seperti apa? Router router RIP daripada router 3 ini. Router RIP, lalu kita masuk ke version 2, version 2, lalu kita masukkan nettingsnya. Nettings tadi terhubung ada dua, jadi kita ambil yang bagian kiri dulu, 192.168.1.0, kemudian enter, kemudian net, harapan atas saja, lalu 2, and enter. Setelah itu kita exit, dan langkah selanjutnya do show IP router. And tada, oke, udah jadi ya guys ya. Nah, oke, sekarang setelah ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, maka kita melangkah ke router keempat. Nah, di router keempat ini, sebelum kita melakukan apa-apa, kita masuk dulu ke enable config t hostname, tidak lupa mengganti namanya, R4 garis hub, dan setelah itu kita analisa terlebih dahulu. Ada gig 6/0 di sini, ada gig 7/0 dengan kedua IP address yang berbeda. Maka yang kita akan lakukan pertama, kita masuk ke interface gig 6/0 tentunya. Kemudian baru kita masuk ke IP address, kemudian 192.168.9.2, karena satunya udah diambil di router sebelumnya. Titik 2, kemudian 255.255.255.252 karena prefix 30. Lalu no show and oops and exit. Oke. Setelah itu kita masuk lagi interface gig 7/0. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi penamaan IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.252 dan enter, show and setelah show and exit. Nah, seperti biasa, setelah kita melakukan exit daripada keduanya, kita akan masuk ke router RIP-nya. Router RIP, kemudian masuk ke version 2, kemudian setelah itu barulah masuk kita ke nettingsnya. 92.168.9.0. Enter, harapan atas, hapus ini, masukkan 10, and enter. Kemudian exit, lalu kita masuk ke do show IP routing. Nah, hasil seperti biasa ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini dia router 5. Nah, seperti biasa kita masuk dulu di enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi T. Lalu ubah nama seperti biasa, hostname. Hostname di sini kita menggunakan R5 mushab. Nah, nah, setelah kita ganti penamaan, setelah itu langkah yang kita akan lakukan ada menganalisa terlebih dahulu. Di sini ada gig 7/0, kemudian gig 0/1, dan ada interface 2/0. Ini saya zoom ya. Saya zoom besar-besar supaya kita bisa fokus dalam melihat kode-kode yang agak tersembunyi seperti itu. Oke, kita lihatkan lagi.
Nah, setelah kita analisa, kita mengambil kesimpulan karena router ini langsung terhubung ke switch, di mana switch ini langsung menghadap ke eh, PC dan laptop, maka kita akan memberikan IP address dari setiap laptop dan PC ini secara otomatis atau secara dinamis. Nah, seperti biasa kita masuk ke IP DHCP pool dan tidak lupa memberikan nama daripada routernya. Dan, nah, jangan lupa masuk. Setelah itu kita masuk langsung ke netting 192.168.8 titik 8 titik 0 spasi 255.255.255.0. Nah, setelah itu baru deh kita masuk ke dev di tab. Nah, lalu keluar di router. Kemudian 192.168.8.1. Kemudian masuk ke DNS tab 8.8.8.8. Enter and exit. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke interface berikutnya. Interface SE2/0 terlebih dahulu karena dia sedikit tertimbun ya guys ya, agar bisa kita ketahui bersama bahwa dia sebenarnya ada. IP address-nya 192.168.6.1. Titik 6.1. Hmm, hmm, hmm. Kita perhatikan lagi dengan seksama, jangan sampai dia tertukar. Oh, jadi 2/0 ini milik daripada 7.1. Nah, kalau udah, it's 7.2 karena 7.1-nya udah diambil di router sebelumnya. Oke, setelah itu barulah kita masukkan 255.255.255. Hmm, 252. Enter. Show. Enter. Exit. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi ke interface di, di 7/0. 7/0. Kemudian IP address 192.168, kemudian titik 6 titik 1. Kemudian 255.255 titik, ups, ada kelebihan sini, 255 titik, karena 6 24 berarti 0. Kemudian enter lagi, no show and exit. Nah, setelah itu baru kita masuk ke gig terakhir, yaitu interface gig 6/0. Kemudian IP address-nya, IP address 192.168.6.1. Oh, mohon maaf. Sini 8.1. Kemudian di 255.255.255.0 karena menggunakan prefix 24. Kemudian no show and exit. Nah, setelah exit, barulah kita masuk ke router routernya. Nah, sinilah penuntian. Masuk ke version 2, lalu setelah version 2, barulah kita masuk ke nettings 92.168.6.0. Kemudian ganti saja namanya jadi 7, ganti 7 jadi 8. Enter. Kemudian exit deh. Lalu langkah terakhir adalah do show IP row. Nah, kita lihat sudah selesai dalam memberikan DHCP pool, kemudian menghubungkan setiap router-router yang ada. Sebagai contoh, kita akan memberikan contoh atau demo daripada pemberian IP secara otomatis.
Bisa di statik sini, bisa kita klik di HCP, dia akan merequest dan akan diberikan secara otomatis oleh sistem. Nah, setelah melakukan berbagai serangkaian konfigurasi dari semua router-router yang ada, baik kita sampai pada tahap untuk pengecekan. Nah, kita tes beberapa, misalkan dari sini kita mengirimkan ke sini dan successful. Kita melihat lagi, misalkan ini dengan ke sini and successful. Nah, ini juga misalkan kita tes ke sini successful. Oke, kita sudah tes. Nah, itulah tadi eh, demo atau bagaimana kita merangkai dari konfigurasi router-router yang ada, kemudian kita sambungkan dengan berbagai router yang telah disediakan di rangkaian, dan kita menyambungkan di semua PC-PC yang ada sehingga mereka dapat bertukar informasi, kemudian bertukar eh, informasi baik dari PC 0 masuk ke PC 3 yang ada di switch ini, dan seterusnya. Nah, itulah tadi demikian presentasi atau demo yang bisa kami lakukan live. Kemudian kami banyak-banyak terima kasih yang telah menonton sampai habis. Dan thank you, kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Dan jika ada saran dan apa yang ingin dibuatkan konten lagi, boleh komen di kolom komentar. Kita akan buat atau kita akan jawab sebisa kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.